Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah bingkai religi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingkai religi penyuluh agama. Tema kita pada kali ini kita membahas tentang merdeka bersama Allah Subhanahu wa taala. Merdeka bersama Allah. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka bersama Allah? Ini memiliki makna yang begitu besar. Makna kemerdekaan merupakan makna yang baru-baru saja telah kita lewati dan kita ikuti bersama, sekaligus kita mengingat bersama, kita memeriahkan bersama akan kesakralat dari sebuah tanggal 17 tahun 1945. Apa itu merdeka? Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu? Karena seseorang yang memahami arti merdeka, maka yakinlah dan pasti hidupnya dia akan bahagia, hidupnya pasti akan tentram, hidupnya pasti penuh dengan kebahagiaan. Lantas bagaimana hakikat makna kemerdekaan bersama Allah itu? Mari bersama-sama kita simak dan kita bersama-sama untuk kita telaah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat hari ini, kehidupan yang penuh dengan warna, penuh dengan keindahan, maka tidak heran kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang yang stres dengan materi. Banyak orang yang pusing 7 keliling untuk memikirkan tentang materi. Banyak orang yang sakit kepala karena memikirkan tentang materi. Kenapa ia bisa stres? Kenapa ia bisa sakit? Kenapa ia bisa pusing? Karena ia jauh dari Allah. Coba ia dekat dengan Allah, coba ia merdeka bersama Allah, maka pasti dia tidak akan stres, pasti dia tidak akan pusing, maka pasti dia tidak akan sakit kepala memikirkan tentang materi ini. Kalau dia dekat, merdeka bersama Allah. Lihatlah kehidupan kita. Kehidupan kita ini semuanya penuh dengan rotasi waktu. Lihatlah dari TK, SD, SMP, SMA. Apakah berhenti? Ada yang sebagian berhenti di situ, ada yang sebagian lanjut SMA, kemudian S1 lanjut, S2, S3, bahkan ada yang profesor. Tapi lihatlah mereka, jenjang pendidikan yang begitu tinggi, tetapi ada sebagian dari mereka yang memiliki mindset di dalam benaknya, di dalam pikirannya itu hanyalah materi. Para pejabat yang diberikan amanah, diberikan jabatan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, lihatlah mindset dari pejabat-pejabat kita, materi. Makanya tidak heran kenapa kita saksikan di berita begitu banyak sekali drama politisir, drama korupsi, padahal kalau kita lihat gaji mereka besar, kemudian kebutuhannya begitu besar, dijamin oleh negara, tapi lihat kenapa mereka bisa korupsi. Karena mindset mereka itu adalah
materi. Begitu juga dengan jenjang pendidikan. Tak akan pernah cukup kita alami, kita rasakan penuh dihantui dengan rasa ketidakcukupan, terus ingin menggali. Kenapa? Karena mindset di kepala, dalam pikiran kita itu adalah materi. Ini bahaya hadirin. Allah menyebutkan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau seorang memiliki mindset tentang materi, maka apa yang dipikirkan, kata Allah akan membuat hamba tersebut tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah ia akan mencari yang dianggap itu bahagia. Tapi Allah mengatakan tidak akan pernah hamba itu akan mencari yang namanya kebahagiaan. Artinya Allah akan stop. Tidak akan pernah Allah berikan secuil pun kebahagiaan. Itu pun jika ia bahagia, ia akan bahagia secuil saja, sebentar saja. Kebahagiaan itu hanya tergambar di luar saja. Tapi kebahagiaan itu tertipu. Kenapa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Karena mindset mereka itu adalah materi. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, lihatlah mereka yang pemikirannya, yang memikirkan tentang materi. Bagaimana cara mereka? Cara mereka adalah, kita lihat, bekerja siang dan malam, tak pernah melihat waktu. Sampai panggilan Allah itu mereka lupakan. Mereka habis-habisan untuk bekerja, dan mereka jauh dari Allah. Padahal yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Dia jauh kepada Allah yang memberikan dia rezeki. Dia jauh kepada Allah yang menjamin rezekinya. Dia tidak mengandalkan Allah. Yang ia mengandalkan potensinya sendiri. Sehingga ia terus bekerja. Habis-habisan digulur oleh waktu. Sehingga yang terjadi, ia lupa dengan Allah. Dan ia tidak sadar kalau hari-hari yang dia lewati adalah merupakan hari-hari yang tidak Allah ridhoi. Sehingga lihatlah, ia tidak mendapatkan secuil pun kebahagiaan. Anaknya berantakan, keluarganya berantakan. Kenapa? Karena ia jauh dari Allah. Karena ia tidak mengandalkan Allah. Seandainya ia tahu hakikat Allah, hadirin, maka tentu dia pasti akan bahagia. Tentu dia pasti akan bahagia jikalau ia memahami hakikat Allah itu. Akan tapi lihatlah cara mereka bekerja, cara mereka mencari materi, jauh dari apa yang Allah inginkan. Dengan Allah saja dia jauh. Dengan materi ya begitu dekat. Makanya tak peduli waktu, tak peduli keadaan, terus yang mencari. Padahal dia lupa siapa yang memberikan semua itu adalah Allah. Dia jauh kepada sumber, dia jauh pada kemerdekaan. Inilah orang-orang yang sampai dunia akhirat dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada kita, hadirin, ingin menjelaskan kepada kita sekaligus agar kita sadar sedikit. Apa kata Nabi dalam hadis yang panjang? Kata Nabi, innallaha kataba maqadiran khalaik qabla ayyuhlaqa samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada semua hamba, Allah tetapkan semua hamba, apapun yang diperlukan oleh hamba telah ditetapkan. Artinya Allah telah menjamin hidup, Allah telah menjamin keperluan seluruh hamba tanpa terkecuali. Subhanallah. Maka disebutkan di sini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, hadirin, itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan secara penuh kepada hamba. Masya Allah. Innallaha kataba maqadiran khalaik ayyuhlaqasam qabla ayyuhlaqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Artinya sebelum Allah menciptakan dunia ini dalam waktu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini, hadirin, seluruh
kepenuhan hajat apa yang diinginkan oleh hamba telah Allah jamin, telah Allah patenkan, telah Allah beri. Hadirin, Masya Allah. Maka lihatlah gaya-gaya kita, saudara kita yang PNS, Masya Allah, itu telah Allah tetapkan, hadirin, di Lauhul Mahfuz. Ada yang berjuang berapa kali untuk PNS, nanti di usia 4, 3, 5 misalnya baru bisa PNS. Itu telah Allah tetapkan, hadirin. Daun-daun yang jatuh, ya, daun-daun cengkeh yang jatuh, semua daun-daun yang berguguran itu dalam ketetapan Allah. Hujan yang jatuh dalam ketetapan Allah, hadirin. Debu-debu yang berterbangan, yang Masya Allah, yang berjuta-juta berterbangan yang tanpa kita lihat, itu dalam koridor ketetapan Allah. Artinya apa, hadirin? Artinya kita ini dalam koridor Allah, kita ini dalam pengawasan Allah, kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dalam genggaman Allah, hadirin. Maka kalaulah kita berada dalam dimensi atau genggaman Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja, hadirin, melainkan Allah memberikan seluruh fasilitas kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih misalnya, malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi setiap ruh. Apa yang didatangi oleh malaikat Jibril? Yang mendatangi setiap ruh kepada seorang ibu melalui alam rahim. 120 hari 4 bulan, 120 hari malaikat Jibril mendatangi seorang ibu melalui malaikat rahim, meniupkan ruh sekaligus memberikan 4 hal kepada manusia. Ini agar kita ingat-ingat apa yang diberikan kepada malaikat Jibril. Yang pertama tentang, sudah dicatatkan, yaitu pertama tentang ajal, yang kedua tentang rezeki, yang ketiga tentang perkara baik, dan yang keempat perkara buruk. Ada yang menarik, hadirin. Nabi menyebutkan yang pertama adalah tentang ajal dan rezeki. Kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, karena kedua-duanya ini memiliki ikatan yang kuat, memiliki pengaruh besar bagaimana riwayat ketika kita meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia ini memiliki pengaruh dengan yang namanya rezeki. Jadi jangan kita beranggapan bahwa kematian itu tidak identik dengan rezeki. Justru Nabi ingin menyampaikan bahwa ketika malaikat Jibril datang meniupkan ruh, kemudian mencatat 4 hal, pertama kematian, rezeki, perkara baik dan perkara buruk. Dari sinilah awal bahwa manusia itu tidak terlepas dari yang pertama. Ketika manusia mati, tidak terlepas dari yang namanya rezeki. Ketika manusia bahagia, itu tidak terlepas dari, ada juga lawan kata dari Allah menyebutkan, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talaq. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan apa kata Nabi, dan perbaguslah cara kalian untuk mencari rezeki. Artinya ayat ini sebenarnya sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kematian itu tidak lepas dari rezeki. Sederhana cara memahami kematian. Orang-orang yang sakit sekarat koma 1, 2, 3 tahun, coba lihatlah, kenapa mereka tak mati-mati kemarin, tiba-tiba ciuman dan menghampiri anaknya, nak belikan saya misalnya kue, donat. Setelah dibelikan donat, dia baru dimakan 1 gigit sudah meninggal. Kenapa tak meninggal kemarin-kemarin? Itu dikarenakan list terakhir rezeki yang Allah takarkan, donat itu masih ada. Setelah dia makan 1 gigit donat itu, ternyata sudah meninggal dunia. Berarti ini menunjukkan list rezekinya sudah selesai. Sederhana untuk kita memahami makna kemerdekaan bersama Allah ini. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, rezeki itu telah Allah catat. Rezeki itu
telah Allah jamin kepada hamba, maka tidak usah lagi risau, tidak usah lagi capek-capean kita, tidak usah lagi siang dan malam untuk mencari rezeki, tapi fokuslah untuk menyambung kemerdekaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kenapa? Agar kita tidak stres, agar kita tidak salah dalam mencari rezeki, agar keberkahan meliputi diri kita. Andai kata mereka dekat dengan Allah, maka tentu mereka akan bahagia. Satu-satunya manusia yang paling bahagia itu adalah seorang hamba yang merdeka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merdeka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, ingat ingat, rezeki itu tidak akan habis, dan rezeki itu sifatnya seperti kota, tidak akan habis. Jatah rezeki kalau telah Allah patenkan 1 triliun untuk kita, maka tidak akan wafat kita sebelum habis 1 triliun itu. Dan karena itu, maka perbaguslah cara mencari rezeki kita. Tunaikan rezeki dengan cara hak Allah, agar setiap apa yang kita cari memiliki keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.